tha jim ha kha dal zal ra zai sin shin shaf dad ta za ain ghain fa qaf kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah anak-anak, kita belajar online lagi ya. Apa kabar semua anak-anakku sekalian? Tentu kalian masih merindukan ibu guru dan bapak gurumu di sekolah ya. Apalagi teman-teman. Nah, ibu doakan semoga wabah ini cepat berlalu dan kita akan bertemu lagi seperti dulu. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, bagaimana pelajaranmu huruf hijaiyah sebelumnya? Tentu kalian masih ingat ya. Sekarang kita mulai pelajaran pertama, yaitu belajar menyambung huruf hijaiyah. Karena belajar huruf hijaiyah itu sangat mengasihkan. Anak-anakku sekalian, huruf hijaiyah itu apabila dirangkai atau disambung, maka akan mengalami perubahan bentuk. Apa perubahannya? Perubahan bentuk tersebut terbagi dalam dua kelompok, yaitu yang pertama adalah huruf yang berubah bentuknya ketika berada di awal, di tengah, dan di akhir kata. Dan yang kedua adalah huruf yang tidak berubah bentuknya sama sekali, baik ketika berada di awal, di tengah, maupun di akhir kata. Anak-anak, yang pertama adalah huruf yang berubah bentuknya di awal, di tengah, dan di akhir kata, yaitu terdiri dari 22 huruf. Apa itu yang 22 huruf? Nah, kita sebutkan satu persatu. Yang pertama adalah huruf ba, ta, ra, jim, ha, kho, sim, shin, shod, dot, to, zo, ain, wain, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, ha, dan ya. Nah, perubahan-perubahan bentuk huruf hijaiyah dapat dilihat dalam tabel berikut di bawah ini. Sebagai contoh, misalnya huruf ba, huruf tunggal. Misalnya dia berada di posisi awal huruf ba-nya. Contohnya, baina berarti huruf ba-nya berada di awal kata. Kemudian, posisi tengah, bi, sabilu, yaitu berada di tengah kata. Dan yang terakhir adalah berada di akhir kata, yaitu misalnya hasibu, berarti ba-nya berada di akhir kata. Kemudian contoh yang kedua adalah huruf ta. Huruf ta ini huruf tunggal. Apabila dia berada di posisi awal, berarti contohnya talbisu, berarti ta-nya berada di posisi awal, yaitu di awal kata. Dan yang kedua adalah berada di posisi tengah. Misalnya batilu, batilu ta-nya berada di tengah kata. Dan yang terakhir adalah dia huruf ta-nya berada di akhir kata. Misalnya sabtu, sabtu berarti berada di akhir kata. Nah, itulah anak-anak sekalian contoh huruf yang berubah bentuknya ketika berada di awal kata, di tengah kata, dan di akhir kata. Anak-anakku, yang kedua adalah huruf yang tidak berubah bentuknya sama sekali, baik berada di awal kata, di tengah kata, dan di akhir kata. Huruf apakah itu? Nah, yaitu terdiri dari 6 huruf. Yang pertama adalah alif, dal, zal, ro, zai, dan waw. Yang pertama adalah perubahan bentuk di awal kata dan akhir kata. Dia hanya berada di awal kata dan di akhir kata. Misalnya huruf yang tidak berubah bentuknya dapat kalian lihat dalam tabel di bawah ini. Yang pertama adalah huruf alif tunggal. Huruf alif ini berada di awal kata tetap tidak berubah. Tengahnya tidak ada. Kemudian di akhir kata, misalnya ajaba, berarti di awal kata dan akhir kata ada alif tetap, bentuknya tidak berubah. Yang kedua adalah misalnya contoh yang kedua huruf dal. Dal di awal kata tetap tidak berubah. Kemudian di tengahnya tidak ada. Dan akhir kata huruf dal, yaitu seperti contoh dasda, berarti dia berada di awal kata dan akhir kata. Karena kita masih pada bentuk perubahan awal, tengah, dan akhir. Dia tidak berubah sama sekali. Nah, itu huruf-huruf yang tidak berubah bentuknya dilihat dalam bentuk berikut ini. Yang pertama adalah huruf alif. Misalnya contoh pada awal kata, misalnya huruf alifnya pada awal kata ahada,
berarti hurufnya tidak berubah sama sekali. Contoh yang kedua adalah berada di tengah kata. Sa'ala, huruf alifnya tidak berubah bentuknya. Kemudian contoh yang terakhir adalah qara'a, yaitu huruf alifnya berada di akhir kata. Contoh yang kedua huruf dal. Misalnya dalnya berada di awal kata, yaitu dakhala. Ya, dakhala berarti bentuknya tidak berubah. Yang kedua, contoh berada di tengah kata yaitu qadira, dalnya berada di tengah kata. Dan yang terakhir adalah somadun, berarti dalnya berada di akhir kata, tidak berubah bentuknya. Kalau kalian sudah paham, Ibu akan memberikan tugas kalian kerjakan di buku paketmu pada halaman 18, yaitu gabungkan huruf yang terpisah menjadi sebuah kata yang sempurna. Oke, sekian saja pembahasan kita hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Jangan lupa merajaah di rumah. Salat 5 waktu jangan ditinggalkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.